Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ada perusahaan raksasa yang bisa tumbang, sementara yang lain justru bangkit dari kegagalan dan jadi legenda? Jawabannya, seringkali cuma satu kata, pivot. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas seni menemukan kembali jati diri ini yang bisa jadi penentu hidup matinya sebuah ide. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dengan teka-teki ya. Apa coba persamaan antara pembersih dinding, situs kencan video, sama pabrik kertas? Tiga hal yang kayaknya nggak ada nyambung-nyambungnya kan? Mungkin kedengarannya kayak awal dari sebuah lelucon. Tapi percaya deh, jawabannya ini adalah kunci buat ngerti gimana kesuksesan itu sering lahir dari tempat yang nggak kita duga sama sekali. Coba deh pikirin, kira-kira apa ya jawabannya? Gimana? Udah dapat jawabannya? Tenang aja, kita bakal pecahin misterinya sekarang juga. Sambil kita bahas, sebenarnya apa sih pivot itu? Kita bakal lihat gimana sebuah kecelakaan yang untung bisa jadi salah satu strategi bisnis paling penting di zaman sekarang. Dan ini dia jawabannya. Mereka semua melakukan pivot. Pembersih dinding yang gagal itu, well, dikasih warna-warni, jadi Play-Doh. Situs kencan video yang sepi peminat, boom, jadi platform video terbesar di dunia, YouTube. Dan pabrik kertas tua di Finlandia itu, jadi Nokia, rajanya ponsel di zamannya. Ini bukan perubahan kecil-kecilan ya, itu metamorfosis total. Mereka bukan cuma ganti produk, mereka mengubah takdir. Jadi intinya pivot tuh apa sih? Anggap aja gini deh, kamu lagi jalan ke satu arah, tapi sadar kalau di depan itu jalan buntu. Nah, pivot itu adalah keberanian buat belok tajam, buat ngubah strategi fundamental kamu karena rencana awal ternyata nggak jalan. Ini bukan soal ganti warna logo ya, ini soal puter balik arah secara total. Tapi ya, kadang-kadang pivot itu bukan pilihan strategis yang direncanain di ruang rapat yang adem. Kadang pivot itu jadi satu-satunya pilihan antara bertahan hidup atau hancur. Yuk kita lihat kisah tentang pivot yang terpaksa dilakukan. Coba kita mundur sedikit ke awal tahun 2020. Waktu itu, Delta Airlines lagi di puncak-puncaknya, beneran terbang tinggi. Mereka itu maskapai nomor 1 di dunia, untungnya gede banget, dan masa depannya kelihatan cerah. Tapi, mereka nggak tahu kalau badai terbesar dalam sejarah penerbangan udah menanti di depan mata. Terus, semuanya berhenti. Pandemi menghantam dunia dan langit jadi kosong. Angka yang kamu lihat ini, 100 juta dolar, itu adalah jumlah kerugian Delta setiap hari. Coba bayangin, setiap 24 jam, duit segitu banyak hilang gitu aja. Skala kerugiannya bener-bener nggak kebayang. Lihat deh perjalanan gila ini. Dari puncak kejayaan di 2019, mereka langsung anjlok ke jurang kerugian. Nah, disinilah momen krusialnya. Mereka bisa aja nyerah. Tapi enggak, mereka pivot. Pesawat penumpang yang kosong, mereka sulap jadi pesawat kargo darurat, ngangkut tenaga medis dan harapan dalam bentuk vaksin pertama. Mereka mengubah krisis jadi sebuah misi. Dan hasilnya? Wow. Di tahun 2023, mereka bukan cuma pulih, tapi mecahin rekor pendapatan mereka lagi. Kisah kebangkitan yang luar biasa. Jadi, pelajaran dari kisah Delta ini apa? Bahwa di tengah krisis paling gelap sekalipun selalu ada peluang. Dengan fokus ke hal yang paling penting, yaitu manusia, dan dengan kelincahan buat berubah, mereka bukan cuma selamat. Mereka nemuin tujuan baru dan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Tapi jangan salah, pivot itu bukan cuma satu macam gerakan. Ini tuh sebuah seni dengan banyak bentuk. Nah, di bagian ini kita bakal jadi ahli bedah dan coba membedah anatomi sebuah pivot, buat ngeliat kalau ini tuh jauh lebih kompleks dari sekedar putar balik arah. Jadi, ada dua jenis utama pivot. Di satu sisi ada reinvensi radikal. Ini tuh kayak ulat jadi kupu-kupu. Contoh sempurnanya ya Nokia. Dari kertas jadi ponsel, transformasinya total. Nah, di sisi lain ada ekspansi strategis. Ini lebih kayak pohon yang numbuhin cabang baru yang kokoh. Sonos yang udah sukses sama speakernya, nambahin layanan radio. Jadi yang satu ganti identitas total, yang satu lagi justru nguatin identitas yang udah ada. Nah sekarang, coba deh bayangin ini. Gimana kalau ide miliaran dolar kamu berikutnya itu bukan datang dari ide baru yang cemerlang, tapi justru tersembunyi di depan mata kamu, di dalam alat yang tim kamu pakai setiap hari. Inilah yang namanya pivot opportunistic, nemuin emas di halaman belakang rumah sendiri. Ini contoh yang pas banget. Ada perusahaan game namanya Glitch. Gamenya gagal total. Gak laku. Game over kan? Tapi mereka sadar satu hal. Alat komunikasi internal yang mereka ciptain supaya tim mereka bisa kerja bareng, ternyata keren banget. Dengan sisa duit di bank, mereka nekat. Lupain gamenya, kita jual aja alat komunikasi ini. Dan alat itu, mungkin sekarang lagi kamu pakai, Slack. Amazon juga punya cerita mirip. Buat ngejalanin toko online raksasa mereka kan butuh mesin internal yang super canggih. Terus, suatu hari muncullah ide cemerlang.
Gimana kalau kekuatan mesin ini kita sewain aja ke perusahaan lain? Mereka pivot, ngubah biaya operasional internal jadi sebuah produk. Hasilnya, Amazon Web Services alias AWS, yang sekarang jadi mesin duit utama Amazon dan jadi tulang punggung sebagian besar internet yang kita pakai. Kita udah lihat contoh-contoh kerennya, tapi pertanyaannya, apa sih yang ada di kepala para inovator ini? Karena pivot yang hebat itu bukan cuma soal strategi di atas kertas, tapi soal pola pikir. Yuk kita bedah 3 prinsip utama dari mindset seorang pivoter. Prinsip pertama, dan ini mungkin yang paling susah, singkirin ego kamu. Lihat aja Nike. Salah satu pendirinya, Bill Bowerman, sengaja cuma ambil 49% saham dan ngasih 51% ke rekannya. Kenapa? Karena dia tahu, kalau kepemilikan 50-50, begitu ada beda pendapat, perusahaannya bisa mati. Dia rela kalah dalam kepemilikan supaya bisnisnya bisa menang. Itu jenius. Prinsip kedua, jadilah orang yang paling kepo di ruangan. Kedengarannya simpel ya, tapi riset ngebuktiin kalau para ahli itu nanya 3-5 kali lebih banyak dari orang biasa. Mereka nggak pura-pura tahu semua jawaban. Justru rasa penasaran yang nggak ada habisnya inilah yang jadi kompas mereka buat nemuin jalan baru pas jalan yang lama udah buntu. Dan prinsip ketiga yang nggak kalah penting, kamu nggak bisa jalan sendirian. Sebuah pivot itu ngeguncang satu kapal. Kapten yang hebat itu gak cuma muter kemudi, tapi juga mastiin semua krunya ngerti tujuan baru dan mau dayung bareng ke arah yang sama. Tanpa dukungan tim, pivot sebagus apapun bakal karam. Tapi ada satu jebakan terbesar, yaitu kesuksesan itu sendiri. Pendiri GoPro, Nick Woodman, ngungkapin ini dengan pas banget. Ketika segala sesuatunya berjalan sangat baik, Anda bisa tergoda untuk berpikir bahwa semuanya lebih mudah dari yang sebenarnya. Dengan kata lain, sukses itu bisa bikin kita jadi buta. Makanya, mindset pivot harus selalu ada, terutama pas kita lagi di puncak. Jadi, inilah inti dari semua ini. Pivot itu bukan tanda kegagalan. Justru sebaliknya, ini adalah tanda kecerdasan dan kemampuan beradaptasi. Ini bukan soal melihat jalan buntu, tapi soal melihat persimpangan jalan baru. Ini adalah seni ngelihat peluang di balik setiap tantangan. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pikiran terakhir. Bisa jadi kesuksesan terbesar dalam hidupmu, karirmu, atau bisnismu saat ini lagi nyamar jadi kegagalan terbesarmu. Pertanyaannya bukan apakah kamu akan berputar, tapi kapan dan kemana, di mana pivot kamu selanjutnya. Terima kasih telah menyimak.